Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mams, hari ini aku lagi mau bikin talam bihun pandan dan coklat. Untuk bahan-bahannya ini yang kita butuhkan, dan untuk bahan serta takarannya lengkap bisa dilihat di kolom deskripsi ya Mams. Jadi di sini ada 3 lapis dan aku akan membuat lapisan pertama, yaitu yang menggunakan bihun dan juga rasa pandan. Bihunnya ini kita rebus dulu hingga matang. Kalau udah ini bisa kita sisihkan. Selanjutnya aku akan membuat adonan untuk bihun pandan dan juga coklat. Kita masukkan dulu bahan-bahannya, kita aduk hingga tercampur merata, lalu nanti kita bagi dua. Kita masukkan tepung beras, gula dan juga santan. Lalu ini kita aduk agar tidak ada tepung yang menggumpal. Kita tambahkan juga vanili supaya wangi. Lalu ini kembali kita aduk hingga tercampur merata. Nah, untuk memastikan tidak ada adonan yang menggumpal, ini akan kita saring adonannya ya Mams. Nah, ini sambil kita aduk terus hingga semuanya larut. Setelah semuanya larut, kita akan bagi dua untuk memberikan rasa masing-masing adonan. Jadi ini ada yang kita tambahkan rasa pandan, ada yang akan kita tambahkan rasa coklat. Untuk yang pandan, ini akan saya tambahkan bihun dan 3 sendok makan jus pandan. Jus pandan ini saya buat dari 200 ml air dan 5 lembar daun pandan yang di blender hingga halus. Selanjutnya saya juga tambahkan pewarna makanan yang berwarna hijau agar warnanya semakin menarik ya Mams. Selanjutnya kita siapkan loyang kukusan yang sudah diolesi dengan minyak supaya nanti tidak menempel saat kita melepaskan kue talam dari cetakan. Ini akan kita kukus pada air yang sudah mendidih selama 10 menit ya Mams. Jangan lupa tutup kukusannya dilapisi dengan serbet agar adonan kue talam tidak ketumpahan air dari uap panas. Sambil kita menunggu, kita bisa memanaskan dark cooking coklat hingga meleleh. Ini boleh ditim, boleh juga dipanaskan seperti ini ya Mams. Kalau udah, ini langsung kita masukkan saja kepada setengah adonan. Lalu kita tambahkan juga coklat bubuk. Ini kita aduk terus hingga tercampur merata. Nah, untuk memastikan juga semua campuran ini larut, ini kita saring juga ya Mams. Sambil kita aduk-aduk hingga semuanya larut. Selanjutnya ini kita sisihkan dulu dan kita akan mengangkat adonan pertama yang sudah kita kukus 10 menit. Setelah 10 menit kita angkat dan kita tusuk-tusuk seperti ini dengan tusuk gigi agar adonan hijau dan adonan coklat bisa menyatu atau menempel. Lalu ini kita masukkan adonan kue talam yang rasa coklat dan kembali kita kukus hingga 10 menit. Sambil menunggu 10 menit, kita bisa membuat lapisan yang ketiga. Ini memang tidak digabung seperti adonan pertama dan kedua karena rasanya lebih tawar, sehingga ini adonannya saya pisah. Kita campurkan tepung beras, santan, dan juga vanili agar wangi. Lalu ini akan kita tambahkan gula, tidak sebanyak lapisan pertama dan kedua. Karena lapisan putih ini umumnya lebih tawar rasanya, sehingga bisa menyeimbangkan rasa manis dari lapisan pandan dan juga lapisan coklat yang lebih manis. Setelah tercampur dan disaring, saya sisihkan dulu dan saya akan angkat kue talam yang sudah dikukus 10 menit. Lalu ini kembali kita tusuk-tusuk agar lapisan coklat dan lapisan putih nanti bisa menyatu dan juga menempel. Oke, selanjutnya ini tinggal kita tuangkan saja dan kembali kita kukus 10 hingga 15 menit agar lapisan putihnya ini benar-benar udah matang dan juga udah set ya Mams. Dan setelah 15 menit ini akan kita angkat dan biarkan dingin dulu ya Mams, jangan langsung dilepaskan dari cetakan kukusan agar mudah untuk melepaskannya. Nah, ini kue talam 3 lapisnya udah jadi.
Yang lapisan bihun pandannya ini enak banget karena jus pandannya membuat wangi, dan juga yang coklat juga enak karena dark cooking coklat juga menambah rasa. Sementara putih bisa menyeimbangkan lapisan bihun dan juga coklat yang manis. Nah, ini tinggal kita potong-potong aja sesuai selera. Supaya bentuknya lucu, bisa digunakan pisau yang bergelombang seperti ini. Dan bisa juga kita dekorasi dengan irisan potongan daun pandan supaya semakin menarik. Oke moms, ini dia kue talam bihun pandan coklat yang enak banget dan bisa dijadikan cemilan di sore hari buat keluarga. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan happy terus ya moms. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.